Aku di rumah itu pendiam banget. Apa-apa yang dibilang mama, dibilang papa itu selalu nurut. Sampai nyiram bunga pun aku mau. Kalau aku disuruh, Mon, siram bunga, Mon, cuci piring, Mon, apa-apa. Aku itu mau. Namun, siapa mengira di balik keluguan dan sikap manis Simon tersimpan tabiat yang menyesatkan. Aku jual ganja. Aku nyebutnya itu, aku jual genjer. Baru nih. Wah, ini kayaknya kesempatan besar. Aku bergabunglah dengan grup musik alirannya black metal. Oke, hati-hati bro ya. Makasih. Dulu itu namanya keparat. Karena orang-orang yang di dalamnya itu sedikit aneh. Anehnya itu ada ritual-ritual. Kita bawa sesajen, kita bawa kelinci atau ular, undang-undang roh untuk cengkeram kita, biar supaya musik kita bagus, biar supaya dibilang wah. Mainnya itu bukan sekedar hanya main band biasa, tapi kita semacam grup band pemberontak yang nggak mau dikekang, karena bukan kita aja kan yang main, tapi ada suatu sosok yang nggak kita sadarin itu masuk di dalam kita, ikut main di dalam kita. Di bawah pengaruh iblis, Simon memukulkan kepalanya ke atas senar drum dan juga simbal. Tanpa sadar, aku main dengan kepalaku sampai berdarah, ada bekasnya. Aku rasanya itu pengen gimana ya? Rasanya pengen mati aja waktu itu. Kekosongan jiwa dan kebutuhannya akan sebuah pengakuan membuat Simon terus terjerumus. Aku merasa nggak puas. Aku gabung ke dalam suatu klub motor. Aku diuji seberapa berani aku ini naik motor tanpa rem. Hanya demi sebuah pengakuan, Simon rela melakukan hal-hal yang membahayakan jiwanya. Balapan demi balapan dilakoninya. Tanpa menyadari, pintu maut yang terbuka lebar menanti jiwa Simon yang kosong. Aku nabrak pohon. Di situ orang tuaku pun nggak tahu, sedikit pun orang tuaku nggak tahu. Karena kenapa? Karena aku balik seminggu sekali. Saya sebenarnya nggak tahu, nggak pernah tahu. Kalau anak saya itu ikut black metal, kebandelan dia, saya juga nggak tahu. Di rumah tuh selalu baik, pendiam, baik, bantu orang tua. Ya sebenarnya aku merasa rendah diri di rumah. Di rumah itu aku dianggap sama mereka itu sebagai kayak pesuruh. Kemunafikan dan kebrutalan terus dilakoninya, sampai suatu peristiwa tragis dialaminya dalam sebuah tawuran antar sekolah. Aku terpelanting, das, kesandung batu. Ketika aku jatuh, pedang itu pas di sekitar dadaku. Pertolongan Tuhan terjadi. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Tangan Tuhan menadahkan pedang yang saat itu pengen nembus ke dadaku. Akhirnya di situ aku lari sekencang-kencangnya. Aku nyari kayak semacam ruangan kosong. Aku minta ampun di situ. Aku bersujud, benar-benar bersujud sama Tuhan. Tuhan, aku nggak lagi Tuhan seperti ini. Aku mohon ampun Tuhan. Aku mohon ampun. Aku mau berubah. Aku mau berubah Tuhan. Aku mau berubah. Di situ aku mulai benar-benar bertobat. Aku meninggalkan masa lalu. Aku bilang, Tuhan, ini terakhir kalinya Tuhan. Ini terakhir kalinya aku melakukan kesalahan. Aku melakukan pelanggaran Tuhan. Terima aku Tuhan apa adanya Tuhan. Terima sampah ini Tuhan. Aku minta ampun Tuhan sama Engkau. Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib.
Di situ aku mulai benar-benar bertobat. Aku meninggalkan masa lalu. Aku meninggalkan hidupku yang lama. Di situ aku mulai berubah. Simon memutuskan untuk melupakan dan meninggalkan semua masa lalunya. Seiring berjalannya waktu, meskipun ragu, Simon akhirnya mengakui semua kebohongan dan kemunafikannya selama ini kepada kedua orang tuanya. Mungkin susah untuk terbuka sama mereka. Aku takut mereka gak mau nerima aku. Aku terbuka sama mereka. Aku bilang sama mereka, Mama, aku dulunya brengsek, Ma. Aku dulunya kacau, Ma. Kebetulan waktu itu cerita waktu pas tahun baru, saya masih bersyukur anak saya nggak jadi mati kan. Saya masih bersyukur anak saya boleh bertobat, nggak perlu marah saya. Sekarang ini saya ya sungguh bahagia, mengucap syukur sama Tuhan kan. Ya Tuhan sudah robah dia, Tuhan sudah tunjukkan jalan yang benar gitu. Yesus itu sangat luar biasa. Dia sanggup menolong, dia sanggup mengubah, sanggup segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tanpa Tuhan, aku ini sampah. Tanpa Tuhan, aku ini gak ada apa-apanya. Tuhan itu adalah kemerdekaan yang sejati.